raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, amin. Mari rayakan dan nyanyi. Kita tetap berdiri, saudara. Tiba saatnya, saudara, kita akan mendengarkan kabar Natal, saudara, dan itu akan menjadi berkat bagi kita. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kabar Natal ini, saudara, ya. Katakan sama-sama, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Amin. Ada hidup telah jadi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Amin. Haleluya. Dia ada di antara kita. Di antara kita. Amin. Ada hidup. Ada hidup telah jadi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Katakan, Yesus tolong. Yesus sekali lagi pujian ini, saudara. Betapa indahnya kata-katanya. Menjadi manusia. Amin. Dia firman yang telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Yang di antara kita. Ada hidup. Yes. Ada hidup telah jadi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau tenang bagi setiapku. Kau pintu bagi semua. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau tenang bagi segala-galanya. Kau pintu bagi segala-galanya. Haleluya, haleluya. Benar Bapa di surga, kami menyadari sebagai umat manusia di muka bumi ini,
Kami sebagai manusia Tuhan tidak terlepas Tuhan dari kehidupan yang penuh dengan berbagai macam Tuhan pergumulan, di mana setiap umat-umat Tuhan yang berjalan di tengah dunia ini penuh dengan berbagai macam Tuhan tekanan-tekanan yang kadang-kadang membuat kehidupan ini tidak sesuai dengan apa menjadi harapan-Mu. Karena kami menyadari Tuhan di tengah kehidupan di dunia yang gelap ini tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang bisa dapat menerangi, tapi hanya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang dapat memampukan kehidupan kami untuk dapat melihat terang kemuliaan Tuhan. Tatkala kami berserah sepenuh, hidup mau diubahkan, hidup mau dipulihkan seturut dengan apa menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan Tuhan seluruh Tuhan jiwa raga kami Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Inilah yang kami bisa dapat berikan Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan pada saat malam hari ini. Dan kami merindukan Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau berfirman Bapa sesuai dengan apa yang menjadi otoritas-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara memakai hamba-Mu yang hina-hina ini Tuhan, supaya firman disampaikan tidak akan sia-sia, firman disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, dan firman akan tertanam berakar berbuah di dalam kehidupan kami sekalian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kalau masih ada tipu daya di setan penipu yang coba-coba mencuri berkat firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini, kami ikat segala kekuatan tipu muslihat iblis setan penipu. Kami hardik usir keluar dari kehidupan kami, dari tempat rumah ibadah ini di dalam nama Yesus berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur saudaraku. Ya, makanya kalau kita diberikan waktu dan kesempatan, ya mari kita gunakan ya untuk selalu merindukan ya kita mencari Tuhan. Malam hari ini bukan sekedar kami dari GPI dan PD Bukit Zaitun ya untuk merayakan perayaan Natal, tapi satu tujuan yang penting kita merayakan ini ya supaya kehidupan kita akan mengalami bagaimana suatu perubahan. Ya sesuai dengan tema yang ya saya sampaikan ya, kasih yang mengubah dunia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari dunia ini sudah kehilangan edukasi. Karena apa? Karena kita lihat keadaan dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa dapat ya seperti pujian tadi, membahagiakan, ya membuat damai, ya membuat sukacita, ya membuat satu kelegahan, ketenangan. Tidak ada. Dunia sedang dirundung ya dengan suatu krisis, dengan suatu tekanan, dengan suatu peperangan yang sangat luar biasa. Ya, ini bertanda bahwasannya banyak pemberita-pemberita firman berkata bahwa ini sudah di penghujung akhir zaman. Tetapi saya ingin menyampaikan pada malam hari ini, sekalipun keadaannya kehidupan ini sudah di penghujung akhir zaman, mari Bapak Ibu, ya saudara kekasih yang hadir pada malam hari ini, sebelum waktu dan saatnya tiba, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, ya mari kita berusaha menikmati ya akan kasih Tuhan. Ya, akan kasih Tuhan, ya janji Tuhan selagi masih ada anugerah di muka bumi ini, kita harus menikmati supaya kita menjadi umat ketebusan Tuhan. Jangan hanya kita dirundung terus ya dengan segala berbagai macam tekanan hidup, seolah hidup ini kita merasa kehidupan yang terus ya dilanda dengan penderitaan yang tidak akan habis-habisnya. Kita tahu memang penderitaan itu tidak akan pernah berhenti selama di muka bumi ini. Makanya kenapa Yesus pertama kali Bapak Ibu kekasih menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Itu menandakan bahwasannya selagi setiap umat manusia hidup di planet ini, di muka bumi ini, penderitaan itu selalu pasti akan dialami. Dan kita tahu setiap penderitaan yang dialami itu ya membuat kita tidak bisa bahagia.
tidak bisa tenang, tidak bisa damai, dan tidak bisa sukacita. Makanya pada malam hari ini, firman Tuhan yang sama-sama kita akan membacanya, kiranya nanti firman Tuhan ini bisa dapat mengubah hidup kita. Sekali lagi saya katakan, sebelum waktu saatnya Tuhan datang kali yang kedua, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, nikmati akan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan bagaimana janji Tuhan itu. Ya, selagi kita menikmati janji Tuhan, kehidupan kita masih diberikan waktu, jadilah terang bagi dunia ini, supaya lewat kita yang ada di rumah Tuhan ini, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Amin. Mari kita akan baca ya dalam firman Tuhan yang sudah tertera di temanya. Walaupun ayat firman Tuhan ini kita mungkin banyak tahu, tapi mari kita terus yang menyelami. Karena setiap firman itu ya selalu ada sesuatu yang baru saat kita semakin menyelami dan semakin terus kita merenungkan. Maka di situ Roh Kudus akan memberikan pengertian, memberikan hikmat supaya kita akan mendapatkan pewahyuan Tuhan yang luar biasa melalui firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah dapat semua, katakan amin. Ya, maaf tidak pakai slide ya, karena ini ya kita pede ya, jadi kita belum begitu untuk masalah fasilitas ya. Kita bisa bersyukur bagi keluarga GPD di sini, Bapak Yopi ya selalu membuka hati saat kita Natal di Perak, kita ya dipercayakan untuk bisa pakai di tempat ini. Ya, maka kita pakai ya seadanya. Yang penting Tuhan hadir. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu kekasih. Ya, hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih, di dalam pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi suatu penekanannya itu di bagian akhir yang dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Ya, kita percaya bahwa setiap kita yang hadir ya dalam ruangan ini, tempat ibadah ini, ya kita iring Tuhan, kita mengikuti Tuhan, tujuannya bukan semata hanya untuk menikmati janji Tuhan saja. Ya, bukan semata hanya untuk menikmati ya pertolongan Tuhan saja. Hanya bukan ya sekedar untuk menerima ya berkat-berkat Tuhan saja, sesuai dengan apa yang kita perlu, sesuai dengan apa yang kita butuh. Tapi satu hal firman Tuhan malam hari ini berbicara supaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini, kita percaya kita tidak akan binasa, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih, itu yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan di penghujung akhir zaman ini. Supaya dalam kehidupan ini kita tidak terus ya terfokus kepada perkara-perkara dunia ini. Kita makanya tidak heran kenapa banyak anak Tuhan orang Kristen ya sudah imannya menjadi lemah, imannya menjadi kendor karena perkara-perkara dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata segala sesuatunya di dunia ini akan dimusnahkan. Kalau kita berbicara di dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa bumi ini pada waktunya akan diluluhantakan oleh Allah dengan api. Jadi arti kata bumi ini tidak ada satupun makhluk yang akan hidup, karena bumi ini akan Tuhan murka dengan api. Ya, makanya saya sampaikan firman Tuhan ini supaya kita sebagai anak Tuhan orang Kristen mari. Ya, walaupun hidup ini ya kita selagi masih di dunia, kita masih butuh, kita masih perlu, kita masih berharap
ya, kita masih ya memohon ya pertolongan demi untuk kehidupan kita. Tapi saya sampaikan pada malam hari ini, ya, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita di tempat ini tidak ditentukan oleh makan dan minum. Amin. Jadi pemahaman pengertian ayat ini, kalau kita benar-benar hidup sesuai berjalan di dalam firman-Nya, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini mampu bisa memberikan kehidupan bagi kita. Ya. Kita sebagai manusia terbatas, kita sebagai manusia tidak bisa dapat ya memenuhi segala apa yang menjadi tuntutan dalam hidup ini. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan ini sudah ya berfirman bahwasannya Allah sendiri berkata di dalam Ibrani, dari dulu sekarang sampai selamanya kuasanya tidak akan pernah berubah. Itu bertanda apapun keadaan hidup kita malam hari ini, percaya dengan sungguh bahwa kasih Allah ini mampu bisa dapat mengubah setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Karena kasih Allah itu ya dapat ya mengubah segala sesuatunya. Karena Allah itu Allah yang tidak terbatas. Allah kita Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia bekerja di dalam segala sesuatunya. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil tidak ada perkara mustahil. Jadi saya tegaskan ya, firman Tuhan ini, mari saudaraku ya, tinggal di penghujung akhir zaman ini kita berlomba-lomba. Ya, kita berlomba-lomba mengejar bagaimana supaya kita masih diberikan kesempatan yang menikmati janji Tuhan. Alami kekuatan kuasa Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita hari demi hari tidak saling mempersalahkan. Suami dan istri ya saling ribut, anak-anak dan orang tua tidak menghormati. Ya, mikir tentang bagaimana ya masa depan ini, mikir tentang bagaimana kehidupan ini, mikir tentang bagaimana pekerjaan ini. Segala sesuatunya dipikirkan, tidak akan pernah memberikan solusi dan jawaban. Maka pada malam hari ini, supaya kita sebagai umat Tuhan yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, jangan sampai kita ketinggalan, saudaraku. Ya, jangan sampai kita ketinggalan karena kita masih berfokus tentang kehidupan ini. Ya, jadi saya berbicara begini bukan arti kata, oh kalau gitu pendeta Diki bilang, sudahlah kita nggak usah kerja deh, ya toh, kita nggak usah berusaha deh, ya kita nggak usah mencari nafkah deh, ya cari Tuhan saja. Bukan begitu maksudnya. Ya, Bapak Ibu yang bekerja bekerjalah, yang cari nafkah cari nafkah. Yang berbisnis, berbisnislah. Ya, apa saja untuk kehidupan ini. Ya, tapi jangan pernah kita memaksakan keadaan. Ya, firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Ya, walaupun hidup ini setiap manusia itu punya angan-angan, ya, punya impian, punya harapan, ya, punya satu kebutuhan, tapi jangan jadikan itu hal yang harus kita kejar. Karena segala sesuatu yang harus kita kejar nanti gak kesampaian. Makanya kenapa banyak anak Tuhan, orang Kristen akhirnya karena hal itu membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Bahkan saya sering nonton YouTube, banyak terjadi kehidupan anak Tuhan yang sudah menyeberang. Ya, bukan menyeberang laut ya, tapi pindah ya dari keyakinan-keyakinan lain. Karena apa? Karena keadaan hidup. Ya. Banyak juga karena melakukan penyimpangan, segala cara dihalalkan, ya, berbuat segala sesuatu demi kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukan harus demikian. Ya, kita harus menyadari bahwasannya firman Tuhan pada malam berbicara, kita merindukan bukan hanya semata apa yang di dunia ini. Ya, firman Tuhan berkata apa yang di dunia ini hanya sementara dan barang yang fana. Ya, jadi arti kata saya sudah tegaskan kembali, marilah kita berusaha untuk memasuki nanti di tahun yang baru 2024 ya. Cara paradigma berpikir kita tentang kehidupan ini tidak di masa ya di tahun ini. Ada amin? Ya, Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak ya, saudara-saudari, mari kita ubah.
Ini sudah waktunya bukan kita berjalan dengan segala pengertian dan kekuatan kita. Saya sudah bilang, katakan hidup ini sudah di penghujung akhir zaman. Firman malam hari ini diberitakan tujuannya supaya kita akan beroleh satu kehidupan yang kekal. Ya, terlepas dari apapun keberadaan Bapak Ibu Saudari di tempat ini. Mungkin yang saat ini sedang sakit, ya belum sembuh. Mungkin sedang mengalami masalah rumah tangga yang belum pulih. Mungkin sedang merasa dalam pekerjaannya ya tidak naik-naik, atau punya bisnisnya tidak ya sesuai dengan apa menjadi harapan. Mungkin melihat anak-anak yang belum bertobat, mungkin melihat bagaimana sikap kelakuan suami, sikap kelakuan istri yang tidak bisa mendatangkan ya sukacita. Saya beritahu pada malam hari ini, terlepas dari apapun keadaan Bapak Ibu Saudari di tempat ini, mari upayakan supaya kita lebih lagi berfokus ya kepada sesuatu perkara-perkara yang ilahi. Ada amin? Ya, perkara-perkara yang ilahi. Lu bagaimana Pak kalau dalam keadaan kami yang sedangnya demikian adanya? Bagaimana kalau kami sedang dalam keadaan yang tidak tenang? Kami sedang dalam khawatir, kami sedang dalam gelisah, kami sedang di dalam ketakutan. Ya, itu yang jadi suatu permasalahan. Kenapa banyak setiap anak Tuhan ya tidak mampu ya, tidak bisa maksimal ya untuk semakin terus berfokus kepada Tuhan ya? Karena perkara-perkara itu. Makanya firman Tuhan berkata ya, kita boleh jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, tapi Tuhan berjanji, engkau tidak akan sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan yang penuh kuasa dapat mampu bisa menopang untuk kita bisa berkemenangan. Ya, jadi arti kata tidak ada alasan ya untuk kita berkata, oh enggak bisa Pak, mana mungkin ya. Oh, tunggu dulu Pak, kalau saya sehat, kalau saya sembuh, kalau saya diberkati, kalau saya sukses, kalau saya berhasil ya, baru saya untuk Tuhan, baru saya berbuat ya Tuhan, baru saya menyenangkan. Jangan Bapak Ibu. Saya sudah katakan awal tadi bahwa kehidupan kita jangan karena perkara dunia ini, karena sesuatu perkara dunia ini tidak akan bisa membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal. Jadi di tengah apapun pergumulan, penderitaan kita yang terjadi saat ini, mari kita arahkan bahwa setiap ya keimanan kita lebih lagi sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, datanglah kepadaku, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Berapa banyak setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen ya, saudari-saudari ya, pemuda-pemudi, di tengah menghadapi perkara masalah, tantangan, kesulitan hidup ya, sakit penyakit ya, pergumulan hidup, kadang-kadang tidak pernah meresponi undangan Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah bilang, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Tuhan setiap 24 jam firman-Nya tidak akan pernah berubah. Kalau Dia berbicara, mari datang kepadaku, kita harus sambut dengan penuh sukacita. Tapi banyak kehidupan anak Tuhan ya tidak respon akan undangan Tuhan. Dia selalu meresponi tentang kenyataan hidup, tentang keadaan hidup, ya, tentang permasalahan hidupnya. Ya, tentang selalu tekanan-tekanan hidup, itu yang direspon. Makanya kenapa tidak heran saya katakan di YouTube banyak anak Tuhan itu beralih kepada yang lain. Bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari masih ada di rumah Tuhan. Amin. Kita masih ada di dalam jalur Tuhan. Maka pada malam hari ini biarlah kasih yang daripada Allah ini akan melanda setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya, mari kita harus tetap eksis di dalam Tuhan. Ya, apapun ya segala keadaan, kita jangan meninggalkan akan Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita akan lihat sedikit di dalam firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35. Nah, itu dikatakan
Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, Roma 8 ayat 35. Maaf, ini matanya sedikit agak kabur saudaraku, karena matanya sebelah kanan ini katarak. Ya, jadi tahun bulan depan mau dioperasi. Maaf, ayat 35-nya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berbicara, ya, apapun keberadaan kita yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan akan Tuhan kita. Ada amin? Ya, jangan sampai dengan perkara-perkara dalam kehidupan kita yang terjadi sampai detik ini mungkin Tuhan belum berkati, Tuhan belum jawab, Tuhan belum sembuhkan, Tuhan belum melakukan mujizat dan seterusnya. Kita harus tetap semangat di dalam Dia. Kita harus lebih lagi setia di dalam Dia. Karena Tuhan berfirman di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Karena Dia Allah yang setia dan ini penolong. Jadinya setiap perkataan Tuhan ini tidak akan pernah diingkari. Kalau Allah berfirman, perkataannya ya dan amin terjadi. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu sampai detik ini, ya, jangan coba-coba kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri pada Tuhan. Ingat baik-baik. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5c itu dikatakan apa? Ya, di luar aku, kata Tuhan, engkau tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Hidup ini kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup, kenyataan hidup, sakit penyakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ayat firman Tuhan berkata, di luar aku, kata Tuhan, engkau tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kalau di dalam hidup ini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, justru kita harus lebih lagi setia dengan Tuhan. Amin. Ada satu kesaksian. Berapa 2 minggu lalu saya dimintakan untuk melayani seorang anak Tuhan. Anak Tuhan ini keluarganya Kristen, cuma waktu dia menikah anaknya itu seberang sebetulnya, dia agama seberang. Akhirnya singkat cerita, ya, keluarganya amburadul. Arti kata keluarganya terjadi perceraian, ya, karena tidak seiman. Ya, jadi singkat ceritanya orang tuanya di Manado, saya disampaikan lewat anak Tuhan di sini. Ya, saya pikir ada apa? Ternyata saya ditelepon dari Manado, tolong doakan anak saya yang sedang kritis ya di rumah sakit Keremenjangan. Saya pikir, wah, saya tidak kenal ibu ini, saudara. Tapi karena pelayanan, ya saya tetap welcome aja. Jadi singkat cerita, ya saya datang ke sana sama istri, saya mendoakan kerinduan harapan mamanya ini supaya anak ini kembali kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya datang, ya saya layani. Kenapa kok begini? Ya, dia menangis, saudara. Ya, dia menangis karena dia merasa ya rumah tangganya sudah hancur, ya toh istrinya ya digondol dengan temannya sendiri. Ya, bayangkan, ya arti kata pagar makan tanaman. Ya, betapa sakitnya saudara ya, temannya sendiri ya menggondol ya istrinya karena dia sebagai suami kerja cari nafkah di Jakarta. Ya, jadi singkat cerita, saudaraku, aduh, dia tambah kacau, ya akhirnya jatuh sakit komplikasi. Ya, dan kami dipertemukan, ya saya layani, saya bilang sama dia,
itu kamu mengalami ini bukan semata-mata kejadian dalam kehidupanmu, tapi kamu mengalami ini karena Tuhan Yesus masih mengasihi kamu. Ya, karena firman Tuhan berkata, orang yang dikasihi, dia apa? Ya, dihajar. Ya, iya, iya. Itu firman Tuhan. Makanya kalau kamu mengalami ini bukan semata, kenapa hidupku kok begini, kenapa kan? Bukan. Karena Tuhan masih beri kesempatan. Makanya dia mengasihi kamu, kamu ditegur, kamu dihajar. Baru dia mengerti sama Tuhan. Dan dia disadar pada waktu itu. Akhirnya dia tambah hancur atau dia menangis. Ya, jadi singkat ceritanya Bapak Ibu ya, setelah kami layani ya, saya katakan kalau kamu ingin mengalami mukjizat, walaupun dokter bilang ya, waduh penyakit ini kalau kalau lemah itu apa namanya istilahnya, keadaan drop itu ya, dia nggak drop ya, tapi dia tuh naik saudaraku. Saya sampai dokter bilang, wah kalau ini naik lagi bisa wassalam ini anak. Begitu. Ya, jadi dalam keadaan dia tuh penuh dengan ketakutan, keresahan, bagaimana nanti dia meninggal, anaknya bagaimana, sedangkan anaknya itu dengan mamanya yang ya tidak ya dalam ya kehidupan yang Kristen sama Tuhan. Itu jadi beban pikiran. Saya katakan sama dia, saat ini kamu tidak perlu lagi takut, kamu tidak perlu lagi khawatir akan hidupmu. Saya katakan. Makanya kamu harus kembali kepada jalan Tuhan. Ya, bahwa di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun oknum manusia, siapapun ya, yang bisa mampu dapat menyelamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu ada keselamatan. Ya, langsung di situ sama Tuhan ya, saya katakan ya, sekarang tinggal tergantung kamu. Saya sudah kasih banyak firman dan kasih penentuan ayat. Kamu pilih mana? Kamu mau tetap tinggal dalam keyakinanmu atau kembali kepada ya keyakinan pertama? Ya, langsung di situ pertama dia rasa berat saudara ya. Karena nanti mau kembali, nanti apa kata orang ya agamanya. Nanti dibilang kamu murtad, kamu neraka lah dan sebagainya. Saya bilang hanya Yesus juru selamat yang dapat menjamin dia memberikan kita hidup yang kekal. Ya, sehingga cerita akhirnya dia bilang, saya mau kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, saudaraku ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, hari itu sama Tuhan ya, dia dijamah, dilawat oleh Tuhan luar biasa. Saya bilang kalau kamu saat ini percaya, sungguh-sungguh bertobat dan kamu kembali terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya jamin kamu akan disembuhkan, bukan hanya tubuhmu, tapi keadaan hidupmu Tuhan akan pulihkan. Anak-anakmu akan ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara berkasih. Dan di situ sangat semakin dianjur dia menangis saudaraku ya. Jadi saya bilang percaya kalau kamu sudah sungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan dan kamu harus berubah sungguh, bertobat sungguh-sungguh supaya hidupmu menjadi kesaksian dan hidupmu akan diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi saya sampaikan kepada mamanya di Manado, wah mamanya nangis saudaraku ya. Ya karena anak ini ya sangat sulit ya sama Tuhan begitu ya. Karena anak broken home, saudaraku. Ya, jadi arti kata sangat sulit ya bagaimana dia kembali. Tatkala saya sampaikan kepada mamanya, dia sudah mau terima Tuhan Yesus. Aduh mamanya, terima kasih Bapak Pendeta, oh haleluya, nangis-nangis sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus yang bisa membawa dalam kekekalan. Haleluya. Ya, dan saya percaya seperti firman Tuhan ini sekali lagi, apapun masalah, persoalan, keadaan Bapak Ibu ya, saudari-saudari tempat ini, jangan kita tinggalkan Yesus. Jangan ngambek sama Tuhan, ya. Jangan mogok sama Tuhan. Kalau belum dijawab, belum ditolong, belum dipulihkan, belum disembuhkan, belum diberkati, justru harus lebih semangat. Amin. Harus lebih semangat. Karena Tuhan bilang, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di saat kau mengalami beban berat dalam hidupmu, datang pada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengundang, Tuhan pun akan bertindak sesuai dengan apa menjadi keadaan kita untuk kita dapat pertolongan. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita harus sadari dan menyadari bahwasanya kita tahu ya bahasa saat ini
dalam kehidupan manusia ini ya, dalam bergejolak ya dengan ya masalah-masalah ya, dengan kenyataan hidup ya, kita sadari mungkin Bapak Ibu Saudara pun mengalami atau melihat di sekitar kita bahwa di akhir penghujung zaman ini kehidupan manusia itu sudah kehilangan kasih. Ya, sudah kehilangan kasih. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ini terjadi dialami. Ya, mungkin Bapak Ibu ya mengalami hal itu juga. Ya, supaya kita lebih jelas, mari kita baca di dalam firman-Nya 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Halo? Ya, banyak orang-orang khususnya Tuhan kalau nggak ada uang pusing. Amin? Ya, kalau nggak ada uang pusing. Ya, apalagi udah Natalan nih. Waduh, banyak tuntutan. Ya, mama-mama. Ya, tuh. Papa-papa pusing ini gimana ya? Ya, anak-anak juga menuntut. Ya. Gara-gara uang ini ya bisa terjadi ya masalah, terjadi persoalan. Maka sudah saya katakan awal tadi, kalau kita bisa mengimani firman, firman itu akan memberkati kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Arti kata syukurlah hidupmu. Ya mungkin di Natal ini kita punya keinginan, punya kebutuhan, punya kepentingan, punya keperluan. Tapi keadaan yang tidak bisa dapat mencukupi. Kita jangan sakit hati, kita jangan kecewa kepada papa, jangan kecewa kepada mama, jangan kecewa kepada keadaan, terlebih kepada Tuhan. Haleluya. Tapi hadapi segala sesuatunya itu ya dengan kita bersyukur. Haleluya. Kalau kita bisa mensyukuri kehidupan ini, maka blessing Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan bekerja menyatakan kemuliaannya itu tidak bisa dapat dijangkau dengan pikiran ya, dengan ya kekuatan manusia. Karena cara kerja Tuhan itu tidak bisa dapat diselami dengan apapun juga. Makanya kalau perintah firman Tuhan itu kita lakukan, maka Tuhan akan bergerak dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan apa menjadi keberadaan kita, menerima yang terbaik daripadanya. Ya, maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ini yang terjadi. Ya, bahwa akhir zaman ini saudaraku ya, manusia itu sudah menyintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Waduh, ya apalagi kalau udah kaya sombong, ya. Dan juga ada miskin juga, udah miskin sombong lagi saudaraku ya. Ya itu lebih berbahaya, lebih gawat. Nah ini memang keadaannya zaman ini. Mereka menjadi pemfitnah. Ya banyak kan suka fitnah-fitnah. Ya toh, suka fitnah orang, jelein orang, ceritain orang, macam-macam. Ya, di sini nggak ada ya, di luar sana banyak ya. Suka fitnah orang, ya, bikin masalah, bikin persoalan, bikin perpecahan, bikin kegaduhan. Karena apa? Karena suka fitnah. Ya. Dikatakan apa? Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, banyak anak-anak sekarang sudah melawan orang tua. Ya, tidak mau dengar-dengaran lagi. Seperti kesaksian ini seorang anak ini. Ya, karena mereka anak broken home. Ya, jadinya dia menjadi anak yang memberontak, anak yang melawan dan anak yang menjadi liar. Ya, apa yang terjadi hidupnya? Dia menderita. Nah, itu semua keadaan zaman. Ya, dan tidak tahu berterima kasih. Ya, banyak kehidupan anak Tuhan itu tidak pernah berterima kasih. Ya, mau berterima kasih kepada Tuhan kalau diberkati, kalau ditolong. Amin. Kalau nggak ditolong, belum berkati, susah lu berterima kasih. Ya, diberi dulu berterima kasih. Ya, saudaraku, ini banyak dikerjakan. Jadi kita berusaha belajar dalam hidup ini, apapun keadaan sampai saat ini, tetaplah kita terutama berterima kasih pada Tuhan. Amin. Ya, berterima kasihlah kalau di Natal ini Tuhan, aku belum punya baju baru. Ya Tuhan, aku belum punya ya kebutuhan keperluanku. Aku berterima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik. Haleluya.
Ya, kita jangan sakit hati kalau lihat suami yang model begitu. Tuhan, dia di tahun ini Tuhan menjengkelkan. Aku berterima kasih Tuhan, di tahun depan dia akan menjadi suami yang berubah dan bertobat. Nah itu, ya begitu pula istri. Ya, Tuhan, lihat istriku cerewet terus, ya, ngoceh terus, ngomel. Ya, kalau ada uang, wah dia suka cita gak ada uang, ya, dia pusing 7 keliling, ya, jadi sasaran terus, ya. Terima kasih aja, amin. Terima kasih istriku cerewet, istriku begini. Tahun depan pasti dia akan menjadi istri yang tidak cerewet lagi. Iya, perkatakan segala sesuatu ini sudah dengan firman, maka apa yang kau perkatakan itu akan terjadi. Haleluya. Supaya hidup kita menjadi anak Tuhan itu ada perubahan seperti firman. Ya, kasih Allah itu akan mengubah dunia, mengubah hidup saudara dan saya. Kalau benar-benar firman itu kita lakukan ya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan apa? Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah itu seperti anak tadi yang saya contohkan, ya, dia Kristen tidak Kristen, ya, Muslim tidak Muslim, ya. Jadi di tengah-tengah, nggak tahu dia kemana, ya. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu terjadi, dia kembali kepada Sang Juru Selamat sebagai Tuhan yang di dalam kehidupannya. Tidak tahu mengasihi. Banyak kan sekarang kehidupan anak Tuhan yang sudah sulit untuk bisa mengasihi. Ya, dia kalau mengasihi itu kalau orang itu baik sama kita, baru dia mengasihi. Kalau orang itu jahat, ya, apalagi orang itu pelit, enggak, saudara ya. Oh susah mengasihi. Ya, tapi kalau orang itu baik, orang itu suka berkati, oh dia mengasihi. Jangan. Kita mengasihi itu bukan orang itu baik, orang itu memberi. Tapi ajaran Tuhan, kasihlah. Ya, bahkan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Amin. Ya, jadi tanamkanlah apa yang Tuhan firmankan. Yang mengasihi itu ya kita jangan melihat. Mari kita berbuat kasih, mengasihi itu dengan tulus hati. Bagaimana orang itu, bagaimana keadaan itu, ya, timbal balik apapun kita lakukan untuk mengasihi. Karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Ya, sebenarnya dia tidak layak untuk digantungkan salib, karena demi saudara dan saya supaya diselamatkan, maka dia datang dengan penuh kasih supaya kita diselamatkan. Ya. Dan terus dikatakan apa? Tidak mau berdamai. Banyak sekarang kan anak Tuhan itu sulit untuk berdamai. Ya, saya minta kalau ada di tempat ini yang masih ya simpan akar pahit, yang masih ya marah-marah, yang masih berantem, ya toh, ya, yang masih simpan hati, ya masih jengkel, ayo cepat berdamai. Amin. Ya, ayo cepat berdamai. Karena damai itu nikmat, damai itu indah. Haleluya. Hidup kita jangan mau dililit oleh cara iblis, ya, yang ingin mencuri damai sejahtera dari surga. Haleluya. Jadi kalau apapun yang terjadi, cepatlah kita berusaha berbuat perdamaian, supaya blessing yang dari surga itu akan turun menyertai sepanjang masa hidup saudara dan saya. Haleluya. Terus dikatakan apa? Suka menjelekan orang. Ini saudaraku, ya. Ya, banyak anak Tuhan itu suka jelekin orang. Ya, dia keceritain orang sana sini, jelekin supaya dapat sesuatu dari orang itu. Ya, nanti datang lagi ke situ, dia jelekin orang itu supaya itu kepentingan dia sendiri. Ya, sudah banyak dia kerjaan. Ya, orang itu saling menjelekan, ya, supaya mencari keuntungan. Nah, itu yang terjadi sama Tuhan. Dijaga supaya jangan saling menjelekan, tapi saling harus, ya, mengasihi. Ya, tidak dapat mengekang diri. Nah, ini tidak dapat mengekang diri. Arti kata, ya, tidak ada penguasaan diri. Kalau sudah marah ya marah, kalau sudah emosi ya emosi, ya, kalau sudah bicara mulut kotor, kebun binatang ya terus itu, ya, dia tidak bisa mengekang diri. Garang tidak suka yang baik. Banyak orang sekarang anak Tuhan itu nggak suka yang baik, nggak suka yang benar. Dia dicari sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak baik. Itu bahaya, ya, akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, suka berkhianat, ya, banyak orang sekarang ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, Bapak Ibu, ya, di sini kita tahu dan sadari, mari supaya di dalam kehidupan ini, ya, selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari upayakan kehidupan kita harus selaras seiring dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan. Ya, sekali lagi, ya, mari upayakan kita mau berubah. Amin. Ya, supaya di dalam 2 Timotius 3
2 Timotius 3 ayat 2 ini jangan terus ya melanda dalam kehidupan kita. Ya, terus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kasihan. Ya, kita merasa yang suka ibadah, yang suka melayani, yang suka menabur, ya toh, yang suka berdoa, yang suka baca firman. Tapi kalau 2 Timotius 3 ini ada dalam hidup kita, sia-sia semuanya itu. Harap-harap kita masuk surga. Saat hari Tuhan datang, aku tidak mengenal engkau sebab engkau berbuat kejahatan. Halo? Pernah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih mikirkan nggak? Ya, saat waktunya Tuhan bilang begitu. Jarang orang berpikir, waduh, nanti pas Tuhan dia datang, dia bilang, nyala engkau sebab mengubur kejahatan. Aduh, gimana aku? Ya, saya mikir saudaraku, ya saya ingin masuk surga. Saya mau tatkala Tuhan datang ya, bertemu dengan saya, dia bilang, hai hambaku Dekia Menaga, yang taat dan setia, ya di mana aku berada, di situ pun kau berada. Upayakan harus begitu Bapak Ibu. Ya, makanya kalau hidup ini kita sedang di dalam kejadian-kejadian apapun, kita ingat itu. Ya, mari kita kendalikan diri kita menguasai diri kita. Bahwa hidup ini semata bukan hanya untuk menyenangkan diri kita. Hidup ini bukan hanya membuat kita happy ya, menurut kesenangan kita. Karena awal tadi saya sudah bilang, ya menyangkal diri pikul salib setiap hari. Karena hidup ini selalu ada proses ya, untuk bagaimana kita menuju sampai pada kekekalan. Proses itu tetap berlaku selama kita dalam dunia ini. Maka sikapnya proses itu dengan kita berusaha ya, minta kekuatan Roh Kudus supaya hidup kita ada penguasaan diri, pengendalian diri, supaya kita tidak terjebak ya dalam 2 Timotius 3 ada 2 ini. Supaya jangan sia-sia ibadah kita, jangan sia-sia pelayanan kita, jangan sia-sia ya penyerahan pengirim kita. Kalau kita menyikapi firman sungguh-sungguh, ya biarlah kita mendengar nanti saat Tuhan bilang, hai hamba-hambaku yang setia, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya dalam Tuhan Yesus Kristus, ya mari sama-sama kita berupaya supaya kita menyikapi kehidupan ini supaya selaras ya seiring dengan apa maunya Tuhan. Seperti tema ini kasih. Ya, kasih. Ya kita akan berusaha sama-sama memahami yang dimaksud kasih itu yang gimana. Ya kalau kita berbicara kasih mungkin kasih yang menurut yang saya sudah katakan tadi, ya memberi, ya menolong, ya Bapak Ibu ya. Itu secara sesuatu yang kita bisa ya lakukan kepada orang lain. Ya, tapi yang dimaksud dengan kasih Allah yang sempurna itu, ya kasih yang betul-betul mengubah kehidupan kita. Amin. Ya, percuma kita nolong orang, ya, kita berkati orang, kita nabur orang, ya, kita doakan orang. Tapi kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan kasih Allah, maka sia-sialah semua yang kita perbuat. Jangan pernah kita bermimpi surga menjadi bagian dalam hidup kita. Maka apa wujud kasih Allah yang harus kita sikapi? Kita akan baca saudara kasih di dalam, ya sedikit lagi ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Oke? Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu berhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau benar-benar ya kasih Allah itu ya bukan hanya sekedar slogan yang kita baca pada malam hari ini, tapi kasih Allah itu harus diwujudkan ya melalui perubahan dalam kehidupan kita. Ada amin? Ya, jadi Tuhan inginkan supaya hidup kita betul-betul kalau kita berbicara kasih itu bukan ngomong doang. Ya, tapi kasih itu bisa diwujudkan dari kehidupan kita yang bisa terpancar ya bagi orang lain.
Maka di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Nah, di sini adalah wujud kasih yang dikatakan supaya apa? Supaya kita itu sabar. Siapa di sini yang hidupnya sudah sabar? Ya, pasti semua, termasuk saya. Ya. Makanya kalau kita berusaha untuk bisa ya sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan, ayo kita usahakan lakukan. Ya, kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Ya, sabar terhadap istri, yang ngomel-ngomel, ya toh, sabar terhadap suami, ya, yang menjengkelkan, ya gitu ya. Sabar ya dengan tuntutan hidup yang nggak mari-mari, ya toh. Sabar dengan pergumulan yang nggak belum pulih-pulih. Ya, sabar menghadapi ya tuh cucu-cucu yang mungkin ya nakal ya. Sabar ya kita menghadapi anak-anak kita yang mungkin ya suka berontak ya. Sabar ya kalau gaji kita saat ini belum naik. Amin. Ya, yang bekerja tuh gaji belum naik ini. Ya, sabar saudaraku ya. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi sabar ini adalah wujud kasih Allah. Ya, saya percaya kalau hidup kita ini berusaha untuk menjadi orang yang sabar, kasih Allah akan melingkupi kita. Karena firman Tuhan berkata, kasih Allah itu dapat membebat kita, kasih Allah itu dapat mengubah hidup kita. Ya, yang bisa dapat mengubah kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat karena pendeta, tapi yang mengubah hidup kita saat kita berusaha untuk melakukan firman-Nya, dan firman-Nya akan bertindak mengubah hidup kita untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, jadi kita berusaha belajar wujudkan dalam kehidupan ini bukan sekedar ngomong kasih, tapi betul-betul dari kehidupan kita ini harus ada satu perubahan untuk menjadi orang yang sabar. Ya, juga dikatakan kita harus murah hati. Ya, sama orang itu harus murah hati, harus senyum ketemu orang, ya. Jangan kita ketemu orang mukanya kecut, ya. Jangan, saudaraku ya. Walaupun kita ada masalah, ketemu orang senyum. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Walaupun di sini ya lagi gerundel. Amin. Ya, karena hidup kita ini harus bisa menjadi terang, jadi berkat. Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, pasti Tuhan akan muliakan kita. Ada amin. Ya, hidup ini simpel, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup ini jangan dibuat ruwet ya menurut pikiran ya keterbatasan kita. Tapi tatkala kita mau menyikapi apa yang di firman-Nya untuk kita lakukan, firman itu akan bertindak ya, dapat menolong dan memberkati kita. Ya, jadilah pribadi yang murah hati kepada siapapun. Ya, kita bermurah hati, jangan lihat orang. Ya, kita bermurah hati sekalipun orang itu ya tidak yang bermurah hati sama kita, lakukan saja. Ya, karena penilaian yang lihat itu bukan manusia, tapi Tuhan yang menilai. Amin. Karena firman Tuhan berkata, segala jerih payahmu itu tidak akan pernah sia-sia. Dan selanjutnya dikatakan apa, saudara? Halo? Dikatakan apa? Tidak cemburu ya. Ya, banyak anak Tuhan itu suka cemburu. Ya, pasangannya kalau dia dekat orang, waduh, dia cemburu sampai rumah marah-marah. Jangan, saudara ya. Ya, cemburu sih boleh, tapi jangan berlebihan. Amin. Ya, cemburu itu menandakan kita masih cinta sayang pada dia. Amin. Ya, toh? Ya, kalau sudah nggak cemburu, wah itu tanda tanya, itu bahaya ya. Kalau masih ada cemburu, itu bertanda kita masih cinta dan sayang pada dia. Haleluya. Tapi cemburunya jangan kelebihan. Ya, mari saudara. Dan juga dikatakan apa? Ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Jadi kita belajar menjadi anak Tuhan itu harus selalu rendah hati. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, rendahkanlah hatimu kata Tuhan. Biar kita mau dianggap, nggak dianggap orang, kita diremehkan, ya, kita nggak digubris, orang nggak mau tahu dengan kita, orang nggak lihat kita.